Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ikrar. Ikrar adalah pengakuan seseorang tentang sesuatu yang berada dalam tanggungannya kepada orang lain. Misalnya, seseorang berkata, sesungguhnya aku berhutang 50.000 dirham kepada Zaid, atau sesungguhnya harta Fulan A milik Fulan B. Siapakah yang diterima pengakuannya? Pengakuan orang yang berakal dan balik dapat diterima, sedangkan pengakuan orang gila, anak kecil, dan orang yang dipaksa tidak dapat diterima karena tidak ada pembebanan kewajiban terhadap mereka. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah. Pencatat amal diangkat dari 3 orang, sebagaimana tertera dalam hadis yang lalu. Kemudian sabda Rasulullah, dan sesungguhnya sesuatu yang dipaksakan kepada mereka, sebagaimana tertera dalam hadis ini. Hukum ikrar. Hukum ikrar merupakan suatu kemestian jika seorang mengakui sesuatu terhadap seseorang, sedang ia adalah orang berakal, balik dan dilakukan atas kehendak sendiri, maka wajib diperlakukan ketentuan had baginya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah, jika wanita itu mengakui perbuatan zinanya, maka rajamlah ia. Rasulullah telah menjadikan pengakuan wanita dalam hadis tersebut sebagai suatu kemestian dikenakannya ketentuan had kepadanya. Beberapa ketentuan hukum tentang ikrar. Adapun beberapa ketentuan hukum tentang ikrar adalah sebagai berikut. Pertama, pengakuan seseorang yang mengalami kebangkrutan dan orang yang terkena hajj dalam urusan harta dihukumi tidak sah, karena orang yang bangkrut tersebut dicurigai memiliki kebencian kepada para kreditur. Sedang jika pengakuan orang yang terkena hajj diterima, maka seakan-akan ia seperti orang yang tidak terkena hajj. Jadi apa yang diakui oleh keduanya tetap menjadi tanggungan keduanya, di mana keduanya harus membayarnya jika keduanya sudah terbebas dari masalah yang menghimpitnya. Kedua, pengakuan orang yang sedang menderita sakit keras terhadap ahli warisnya dihukumi tidak sah, kecuali disertai dengan bukti karena ia dicurigai pilih kasih. Jadi jika orang yang sedang sakit keras berkata, saya mengaku bahwa anakku yang bernama si Fulan A mempunyai utang padaku misalnya, pengakuannya tidak dapat diterima karena khawatir pilih kasih, sehingga hanya memberikan kecintaannya kepada anaknya tersebut dan tidak kepada anak-anak yang lainnya. Dengan demikian, bahwa perkataan seorang yang sedang sakit keras, anakku yang bernama Fulan A berhak atas sebidang tanah misalnya, sedangkan anak-anak yang lain tidak mendapatkannya, maka hal itu harus disikapi seperti layaknya wasiat, di mana Rasulullah bersabda, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis nomor 2870. Kecuali jika hal itu mendapatkan izin dari ahli waris yang lainnya dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa apa yang diakuinya itu milik ahli warisnya. Jika keadaannya demikian,
maka pengakuannya dapat diterima. Demikianlah bagi ilmu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.